Kembali di Breaking News TV One pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Hafsa Safira yang saat ini berada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Salah satu lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Selamat pagi Hafsa Safira, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Korong Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Ini nantinya akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya meninjau area Kabupaten Aceh. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian situasi di Padang Pariaman, khususnya di Sumatera Barat, begitu ini kami sudah bersama dengan Sekretaris BNPB, Bapak Rustian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bapak, ya izin. Pagi pemirsa TV One. Ya, Bapak izin, ini kan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau langsung lokasi-lokasi yang terdampak begitu dari banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat. Ini bagaimana, Pak? Titik mana saja yang akan ditinjau begitu oleh Presiden Prabowo? Dalam penanganan darurat bencana ini, instruksi Presiden jelas gitu ya. Yang pertama, segera lakukan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi. Yang kedua, perintah beliau itu juga menyampaikan segera dipenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena musibah. Dan yang ketiga, gunakan teknologi sehingga di dalam penanganan darurat bencana ini bisa segera kita atasi dengan baik. Khusus Sumatera Barat, ya syukur alhamdulillah karena tiga instruksi jelas dari beliau ini, dan inilah yang kita laksanakan betul bersama-sama kementerian lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. Jadi di samping saya, di kanan saya ada Pak Dandim, di samping kiri saya ada Pak Kapolres. Ini berjibaku semua di Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan bahwa semua pelayanan untuk masyarakat yang terdampak ini betul-betul bisa dilaksanakan. Khusus untuk yang di Sumatera Barat secara umum, ya 4-5 hari kebelakangan itu ya kita tahu semua bahwa memang hampir terendam di 13 kabupaten kota. Ya syukur di 13 kabupaten kota ini ya pastilah akses infrastruktur banyak yang rusak, baik fasilitas umum, fasilitas sosial, dan juga sarana pendidikan, dan juga banyaknya jalan yang putus dan juga jembatan yang putus. Ini memang di awal-awal karena terputusnya akses masyarakat itu pemenuhan kebutuhannya agak terhambat. Tapi setelah kita menyiapkan perintah Pak Presiden, alutsista digerakkan, baik Hercules maupun pesawat-pesawat kecil dan juga helikopter, ini kita siapkan semua dan alhamdulillah semua bantuan bisa sampai ke masyarakat kita yang terisolir. Bapak, artinya masih ada daerah-daerah yang terisolir begitu. Mungkin boleh didetailkan daerah mana yang masih sulit untuk dijangkau dan harus menggunakan helikopter ataupun pesawat begitu Pak yang disediakan? Ya, sekarang ini ya syukur alhamdulillah karena panas 3 hari berturut-turut ini, ya terisolirnya karena jembatan putus, ya pastikan tidak ada akses. Tapi sekarang ini ya sudah, semua bisa terlewati, akses jalan terputus, ya motor atau roda 4 yang bisa lewat gitu. Jadi artinya ya terputus itu ya karena waktu itu ada genangan atau banjir yang menimpa di beberapa daerah. Berkat kerjasama semua komponen, tidak hanya pemerintah, masyarakat, dunia usaha ini bersama-sama, dan insya Allah ini bisa teratasi dengan baik dari segi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi mungkin boleh dijelaskan juga Pak untuk data terkini di Sumatera Barat, bagaimana kondisi dari 13 kota dan juga kabupaten yang tergenang dan berapa jiwa yang terdampak begitu Pak? Ya, sekarang ini sudah berangsur-angsur ya Padang Pariaman di lokasi yang Bapak Presiden akan berkunjung ini sewaktu terjadi banjir itu minimal 1,5 meter ini. Jadi hampir mendekati plafon, hampir menutupi rumah masyarakat yang kita lihat ini. Jadi ya syukur alhamdulillah ini sekarang sudah bagus, dan berkat kerjasama semua ya kita lihat TNI Polri mengeluarkan alat-alatnya di sini semua, membersihkan rumah masyarakat. Ya alhamdulillah masyarakat bisa kembali ke rumahnya masing-masing.
Artinya ini pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat juga sudah berangsur terpenuhi begitu. Tapi apakah masih ada begitu Pak kebutuhan mendesak yang juga belum dijangkau atau belum dikoordinasikan kepada para warga terdampak? Ya, kebutuhan mendesak ya secara umum sudah tidak ada lagi karena semua yang perintah Pak Presiden jelas ya, pencarian, penyelamatan, evakuasi. Ya sekarang ini ya kita tahu di Agam ya masih dilakukan proses pencarian karena adanya tertimbun warga masyarakat kita, dan ini ekstra. Jadi saya sudah perintahkan ke semua pemilik eskavator untuk dikerahkan di sana, dan semua adalah tanggung jawab dari BNPB dalam penyelesaian ini. Artinya juga dari BNP sampai saat ini tidak ada kesulitan ya Pak untuk melakukan proses evakuasi atau kendala karena memang cuaca juga sudah mendukung. Mengingat sudah adanya modifikasi cuaca yang dilakukan. Mungkin boleh sedikit dijelaskan juga terkait modifikasi cuaca ini sudah sejak kapan, karena ini Sumatera Barat sudah tidak terguyur hujan begitu ya Pak? Ya, sebenarnya sudah 5 hari ini kita melaksanakan, dan hari ini hari ke-6. Hari ke-6 kita melaksanakan modifikasi cuaca. Ya, inilah salah satunya teknologi yang bisa kita gunakan untuk memindahkan jatuhnya hujan. Jadi dengan teknologi ini ya karena yang paling tidak berisiko dijatuhkan di laut. Jadi ya pesawat yang kita gunakan untuk penyemaian ini ya ini pada umumnya menjatuhkan hujan di laut. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi kecepatan awan berapa, ketebalan awan berapa. Jadi kita bekerja sama dengan kawan-kawan BMKG untuk memastikan pergerakan awan yang ada. Dan juga bisa dijatuhkan di daerah-daerah yang memang tidak jika seandainya jatuh di sana tidak akan terjadi banjir. Gitu. Pak, ini kan juga kemarin sempat ada bantuan Presiden yang datang langsung ke Sumatera Barat begitu. Nah, untuk pendistribusiannya kepada warga terdampak mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa TV One, Pak? Ya, ini kan semua adalah bantuan Presiden ya yang dari pemerintah ini, karena Presiden jelas itu instruksinya, itu semua bantuan dari beliau. Yang secara khusus ya kita ya sebenarnya bantuan ini banyak, ada lewat akses darat sampainya di Sumatera Barat, ada akses laut dan ada akses udara. Ya akses udara itu ya kebetulan ya saya dengan Pak Kepala KSP dengan Pak Wagub yang menerima langsung, dan itu semua langsung kita distribusikan. Itu kami selalu ada rapat ya yang dipimpin karena kami masih di sini, kami pimpin dengan kepala daerah. Itu menghadirkan semua kepala daerah yang kabupaten kotanya terdampak. Dan itu semua sudah terbagikan dan sudah terpasang. Makanya alat komunikasi yang cukup bagus yang dibawa beliau itu sudah semua terpasang, sehingga tidak ada lagi kendala masyarakat kita tentang berkomunikasi baik sesama di lokal maupun yang ada saudaranya di luar Sumatera Barat. Oke. Mungkin juga boleh dijelaskan nih Pak terkait sinyal begitu sejauh ini kalau di Sumatera Barat apakah bisa digunakan oleh warga sekitar, dan untuk listrik begitu untuk di posko atau di tempat terdampak seperti apa keadaannya Pak? Ya kan ini tersebar ya di Sumatera Barat, khususnya kan saya yang ditunjuk di sini. Itu ada posko-posko lapangan kita yang di tempat-tempat semua diterisolir. Saya telepon dan saya video conference, itu semua tidak ada kendala. Artinya semua alat komunikasi bisa berjalan dengan baik. Dan juga mungkin kalau Padang Pariaman, tanyakan dengan beliau berdua. Karena beliau berdua ini adalah wadah Satgas di Kabupaten Padang Pariaman. Terakhir Pak, mungkin dari BNPB sendiri ini kan terus melakukan evakuasi dan juga bantuan kepada warga terdampak. Artinya memang difokuskan begitu ya Pak untuk warga terdampak. Dan mungkin sedikit yang ingin bisa disampaikan terkait status begitu Pak, yang ini juga ramai dibicarakan. Dari BNPB mungkin bisa menjelaskan kemudian bagaimana status dari peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat. Ya, kita sebenarnya ya di dalam bernegara ini sudah ada aturan. Ada undang-undang, ada peraturan Presiden, ada peraturan Kepala BNPB. Dan ini sudah ditegaskan bahwa kalau skalanya kabupaten kota ditetapkan oleh bupati dan wali kota. Bersama dengan beliau berdua ini, kan beliau ini adalah Satgas yang tergabung di kabupaten kota. Beliau berdua adalah wadah Satgas. Dan jika seandainya provinsi bisa masih melaksanakan semua penanganan darurat dengan baik, disupport dengan semua kementerian lembaga yang hadir beserta semua komponen masyarakat dan dunia usaha, dan ini
Ya sekarang ini sudah jauh lebih membaik ini situasi, ya itu ya pas statusnya provinsi gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Rustian atas waktunya. Pemirsa, ini tadi kami sudah mendengar banyak sekali yang dijelaskan oleh Sekretaris Utama BNPB yang mana memang memimpin langsung proses evakuasi dan juga pendistribusian di Sumatera Barat, dan mengingat bahwa hingga kini wilayah Sumatera Barat berangsur membaik walaupun memang masih ada proses pencarian beberapa korban yang belum ditemukan atau belum teridentifikasi, namun dari BNPB masih terus melakukan koordinasi lebih lanjut dan fokus untuk mencari korban dan juga membetulkan infrastruktur yang juga ini menjadi suatu permasalahan terkait akses yang sulit dijangkau, sehingga bantuan kemarin-kemarin ini memang sempat terkendala sampai ke para warga terdampak. Mungkin demikian Hijul yang bisa kami sampaikan dari Sumatera Barat. Hafsa Safira mengabarkan langsung dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terima kasih. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.